Bingar gemerlap pamer gaya hidup mewah ala Crazy Rich rupanya menyisakan noktah kelam dari cara mereka meraup uang. Parade flexing sebagai gejala kelainan psikis yang haus pengakuan itu akhirnya hanya menyisakan rasa malu dan pilu ketika kedok sebagai trader handal yang mampu mereguk uang miliaran dalam sekejap terbongkar pihak kepolisian. Mereka diduga melakukan tipu-tipu para pemburu kekayaan instan. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasih lah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Sering nonton YouTube yang YouTuber yang suka pamer kekayaan atau pamer harta gitu? Ya terkadang. Terkadang ya? Tahu ya? Tahu lah. Siapa aja yang masih tahu? Ya Indra Ken, Doni Salmanan. Di masa pandemi ini ya kurang bagus ya. Emang dasarnya pamer emang nggak bagus ya. Kurang cocok lah ya. Kurang cocok. Bang, tapi ngeliatnya gendek juga bang. Buat apa sih harusnya kita sombongin? Kan kalau mati kita nggak bawa juga. Oke. Salah satunya siapa yang sering menonton? Yang sering muncul di YouTube tuh Indra Ken sih. Sering pamer harta, taunya kenyataannya dia penipu. Indra Ken seolah menjadi jalan pembuka pihak kepolisian untuk bergerak menelusuri pat gulipat petualangan judi online berkedok trading. Mereka yang jor-joran pamer harta benda mulai dari rumah mewah, mobil supercar, outfit mewah, serta bisa dengan enteng membeli kemewahan dengan semaunya, seolah lupa jika kekayaan yang dimiliki memicu kecurigaan publik. Puncaknya orang kaya dengan usia tanggung ini rupanya selama ini diduga telah banyak menipu ribuan hingga jutaan orang yang gemar berpetualang di bisnis trading online yang ternyata lebih mirip judi online. Setelah beberapa pelaku di bawah naungan afiliator Indra Buka Suara, Indra Kens pun segera langsung ditahan bersamaan dengan asetnya yang terus diburu polisi. Penyidik menetapkan saudara Ika sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan. Ada alat bukti yang telah diamankan, yaitu akun YouTube dan bukti transfer. Ada dua agenda saya di sini. Saya sebagai kuasa hukum korban Binomo dan juga sebagai kuasa hukum korban Olimtrek dan ada juga korban dari Kotex. Kedua, barusan tadi saya mengantar korban Binomo yang afiliatornya Ika dengan mengalami kerugian sebesar 20 miliar kurang lebih. Itu ada korban yang saya baru antar dan sedang dilakukan pemeriksaan di atas. Satu orang mengalami kurang lebih 20 miliar lebih. Menyusul Indra Ken, Sultan Soreang Doni Salmanan resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penipuan aplikasi trading aplikasi Quotex. Sebelumnya diketahui Doni sempat menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 13 jam hingga akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Kang, sehat kan? Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Di depan. Tolong, di depan. Bentar dulu. Juga korban dari Kotex, di mana menurut korban ini, mereka ini adalah korban dari afiliator DS. Oke. Dan rencananya kita berkoordinasi di Bareskrim ini karena kan sudah ada laporan awal ya terhadap DS terkait dengan Kotex. Kita koordinasi apakah nanti bisa dibuat LP baru atau tidak. Tetapi kalau untuk Olimtrek karena ini platformnya berbeda ya, tentu kami rencananya membuat LP baru untuk Olimtrek korban dari DS. Kesannya buruk lah, kan itu otomatis jatuhnya perjudian ya, yang menurut kemarin dibicarakan kan. Salah satunya ternyata penipu gitu. Iya, penipu. Oke.
Jadi seharusnya mereka kalaupun memang milik harta gitu, harusnya seperti apa menurut Mas? Ya harusnya ya yang sesuai ekspektasi aja, sesuai yang real aja. Jadi apa yang dia punya yang dia utarakan gitu kan. Iya, Doni Salmanan menambah jumlah influencer yang terbukti melakukan penipuan setelah sebelumnya Indra. Pihak kepolisian saat ini juga langsung melakukan penahanan terhadap Doni lantaran khawatir menghilangkan barang bukti. Mungkin kalau terkait penetapan tersangka, mungkin Mbak udah baca juga rilis dari Mabes Polri ya, mungkin Mbak alasan-alasannya apa aja terkait adanya laporan terhadap klien saya, Saudara Doni Salmanan ya Mbak. Kalau untuk pemeriksaannya sendiri nih, istrinya bakal kena pemeriksaan juga nggak ya? Itu mungkin tergantung dari penyidiknya Mbak. Kalau terkait pemeriksaan terhadap istrinya belum. Kalau untuk sementara waktu sampai saat ini belum ada surat panggilan terhadap istrinya. Kalau terkait akses ntar juga pasti dirilis juga Mbak sama pihak Bareskrim mungkin ya Mbak, biasa nggak mendahului proses yang sedang berjalan ya. Tak hanya itu, Bareskrim Polri kabarnya akan melakukan penyelidikan terhadap aliran dana yang pernah dibagikan ke beberapa tokoh publik. Diketahui setidaknya ada 3 selebriti tanah air yang pernah menerima pemberian dari Doni. Salah satunya adalah YouTuber Reza Arab Octavian. Reza diketahui pernah disawer Doni sebesar 1 miliar setelah menyaksikan siaran langsung di kanal YouTube personil World Genius tersebut. Menurut Mas gimana dengan konten yang seperti itu di mata masyarakat di masa kondisi seperti ini? Ya kalau menurut saya yang kurang bagus lah, karena kan situasi lagi pandemik ya, jadi nggak sesuai aja, nggak pas aja momennya gitu kan. Selain Reza, penyanyi Rizky Febian diketahui juga kecipratan uang dari Doni. Anak komedian Sule tersebut pernah menerima uang senilai 400 juta rupiah ketika Doni membeli minuman racikan yang dibuat Rizky. Ya harusnya lebih bijak lah, harus lebih bijak kan, memperlihatkan hartanya, jangan pamer. Nama terakhir yang pernah menerima uang dari Doni adalah Rizky Bilar. Doni diketahui pernah memberi amplop tebal berisi uang ketika Bilar mengadakan pernikahan. Jika polisi melakukan penyelidikan aliran dana, besar kemungkinan nama-nama artis tersebut ikut diperiksa karena diketahui pernah terima uang dari Doni. Namun benarkah jika penerima aliran dana dari Doni tak mengetahui asal-usul uang yang diterima? Kemungkinan ketiga artis yang santer disebut namanya hanya berkewajiban mengembalikan uang yang pernah diterima. Terkait bukti mungkin itu ya adanya di penyidik Mbak. Terkait bukti ya belum dijelaskan ke kita juga Mbak. Ya, terkait materi persoalan itu mungkin alat bukti yang mungkin Mbak bisa tanyakan ke penyidik yang menangani persoalan ini mungkin ya Mbak. Ya, alih-alih ingin sukses di usia muda dan mengambil jalan pintas, rupanya justru membawa Doni dan Indra harus mengalami pahit dan dingin lantai penjara. Faktanya, jika ingin bertahan lama dan tak sekedar jadi sultan dadakan, tak ada jalan pintas menuju sukses. Semua butuh kerja cerdas dan kerja keras. Kalau keluarga Doni, alhamdulillah, semua baik saja dan bantu mengirimkan doa ya supaya Doni bisa melalui proses ini dengan baik, dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Terakhir komunikasi sama Mas Doni, beliau ya paling pengen bertemu ibunya.